Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Levina Aurela Zena, bisa dipanggil Levina atau Vina. Saya dari kelas 91. Saya mendapatkan tugas dari Wakil Bahasa Arab untuk menceritakan kisah Nabi Muhammad SAW dari lahir sampai wafatnya. Sebelum kita cerita, ada King Kong makan kayu. Jangan bengong, dengerin aku cerita yuk. Pada hari Senin, tanggal 12 Rabiul Awal, tahun 571 Masehi, bertepatan dengan tahun gajah. Kenapa sih disebut dengan tahun gajah? Karena pada tahun ini ada pasukan Raja Abraha yang ingin menghancurkan Mekah. Tujuan Raja Abraha ingin menghancurkan Mekah yaitu untuk membuat kota Yaman semakin terkenal daripada kota Mekah. Abraha pun melakukan penyerangan untuk menghancurkan kota Mekah, yaitu dengan mempersiapkan pasukannya dan pasukan bergajahnya. Namun Allah menyelamatkan kota Mekah dengan mengutus burung ababil untuk menghancurkan Abraha dan pasukannya. Burung ababil membawa batu kerikil panas yang sangat keras untuk menghancurkan Abraha dengan pasukannya. Abraha dengan pasukannya pun meninggal dengan keadaan yang mengenaskan. Kemudian kakeknya membawa bayi mulia itu ke dalam Ka'bah dan disembelihkan kambing akikah, lalu dikasih nama Muhammad SAW dan dikhitan pada hari ke-7. Sejak lahir, Nabi disusui oleh Suwaibah, budak dari Abu Lahab. Saat usia 4 tahun, Nabi Muhammad disusui oleh Halimatus Sa'diyah. Lalu datanglah Malaikat Jibril saat Nabi sedang bermain bersama anak-anak lainnya. Malaikat Jibril menarik Nabi dan membuat Nabi pingsan, lalu Malaikat Jibril membelah dada Nabi dan mengeluarkan jantungnya, lalu mengeluarkan segumpal darah. Malaikat Jibril berkata, "Ini sebagian dari setan." Setelah itu, Malaikat Jibril mencucinya dengan air Zam-Zam. Dan Malaikat Jibril meletakkannya kembali, lalu menutupnya. Anak-anak itu berlari menuju ibu susunya dan berkata, Muhammad telah dibunuh. Lalu mereka semua mendatangi Nabi Muhammad dalam keadaan yang sangat pucat. Anas bin Malik berkata, "Saya melihat jahitan di dada Nabi." Lalu ibu susunya mengembalikan Nabi Muhammad kepada ibunya, yaitu Siti Aminah. Lalu Nabi Muhammad diajak ke makam ayahnya, yaitu Abdullah. Setelah pulang dari makam, Nabi Muhammad mendapatkan kabar bahwa ibunya, yaitu Siti Aminah, telah meninggal dunia. Saat itu Nabi Muhammad sedang berusia 6 tahun. Sungguh sangat terpukul, Nabi Muhammad telah kehilangan ayahnya saat masih dalam kandungan dan ibunya saat ia berusia 6 tahun. Beliau diasuh oleh kakeknya yang bernama Abdul Muthalib. Tiba-tiba kabar duka datang menghampiri Nabi Muhammad. Kakeknya yang bernama Abdul Muthalib telah meninggal dunia saat Nabi berusia 8 tahun. Hak asuh Nabi diambil alih oleh pamannya yang bernama Abu Thalib. Saat Nabi berusia 12 tahun, pamannya mengajak Nabi Muhammad bekerja sebagai pedagang ke negeri Syam. Nabi Muhammad dikenal dengan sosok yang jujur, terpercaya. Setelah itu Nabi diberi gelar Al-Amin, yaitu orang yang terpercaya. Saat Nabi berusia 25 tahun, ada seorang janda kaya raya dari Bani Quraisy yang bernama Siti Khadijah binti Khuwailid. Nabi Muhammad SAW ini membawa barang dagangan Siti Khadijah binti Khuwailid ke negeri Syam. Setelah itu, Siti Khadijah binti Khuwailid tertarik kepada Nabi Muhammad karena Nabi dikenal dengan seorang yang jujur, cerdas, amanah, dan memiliki perilaku yang mulia sejak kecil. Nafisah binti Al-Munabah memberikan informasi kepada paman-paman Nabi melalui mendapatkan pesan dari Siti Khadijah binti Khuwailid. Setelah Nafisah binti An-Nabah menyampaikan pesan dari Khadijah binti Khuwailid kepada paman-pamannya, akhirnya Nabi Muhammad SAW menikah dengan Siti Khadijah binti Khuwailid. Di pernikahannya itu kedatangan keluarga dari Bani Hashim dan dengan maharnya 20 ekor unta atau sekitar 600 juta rupiah.
Mereka berdua dikaruniai anak, yaitu ada Qasim, Ruqayyah, Ummu Kulsum, Zainab, Abdullah, dan Fatimah. Saat Nabi berusia 40 tahun, Nabi sedang berdiam diri di Gua Hira. Saat sedang berdiam diri di Gua Hira, turunlah wahyu pertama dari Allah melalui malaikat Jibril. Saat itu malaikat Jibril memeluk Nabi dan berkata, "Bacalah." Wahyu pertama ada pada surat Al-Alaq ayat 1-5. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Khalaqal insana min 'alaq. Dia menciptakan manusia dengan segumpal darah. Iqra rabbukal akram. Bacalah, dan Tuhanmu lah yang maha pemurah. Alladzi 'allama bil qalam, dan mengajarkan manusia dengan pena. 'Allamal insana ma lam ya'lam, yang mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Shadaqallahul azim. Kemudian diangkat menjadi Rasul Allah. Reaksi Nabi pada saat itu sangat cemas, ketakutan. Kemudian Nabi bergegas pulang dan menemui istrinya, menyuruhnya menyelimutinya. Istrinya melihat Nabi ketakutan. Siti Khadijah binti Khuwailid ini merasa ketakutan. Lalu Siti Khadijah binti Khuwailid menenangkan Nabi dan berkata, "Engkau adalah seorang nabi." Awalnya, Nabi berdakwah secara sembunyi-sembunyi di kota Makkah selama 3 tahun. Nabi berdakwah secara sembunyi-sembunyi, mengajak keluarga dekat dan beberapa sahabatnya, yaitu Ali bin Abi Thalib, Abu Bakar, Zaid bin Haritsah, dan istrinya Khadijah binti Khuwailid untuk masuk Islam. Setelah beberapa yang cukup lama, turunlah lagi wahyu untuk berdakwah secara terang-terangan atau terbuka. Nabi Muhammad SAW berdakwah secara terang-terangan ini selama 10 tahun di kota Mekah. Nabi berdakwah secara terbuka ini banyak penolakan dari kaum Quraisy, terutama dari kaumnya Abu Lahab dan istrinya. Setelah berdakwah selama lebih dari 1 tahun, akhirnya Nabi Muhammad SAW memutuskan untuk hijrah ke Yatsrib. Allah SWT memberitahu Nabi untuk hijrah bersama Abu Bakar. Akhirnya Nabi Muhammad menyuruh Ali bin Abi Thalib untuk menggantikannya tidur di atas kasur dengan memakai selimutnya. Karena pada saat itu situasinya sedang kacau, banyak kaum kafir Quraisy sedang mengepung rumah Nabi Muhammad untuk membunuh Nabi. Namun atas kekuasaan Allah, akhirnya Nabi Muhammad serta Abu Bakar berhasil keluar dari kepungan kaum kafir Quraisy itu. Sesampainya di sana, Nabi Muhammad SAW disambut dengan penuh antusias oleh penduduk kota Yatsrib. Kedatangan Nabi di kota Yatsrib ini mengganti nama kota Yatsrib menjadi kota Al-Madinah. Dan kedatangan Nabi di kota Al-Madinah ini, Islam semakin berkembang, yaitu Nabi membuat piagam Madinah yang berisi poin-poin menyatukan kaum Ansar dengan kaum Muhajirin dan membentuk keadilan di sana. Yang kedua, menyatukan kaum Muhajirin atau kaum pendatang dari Mekah dengan kaum Ansar atau kaum penduduk asli dari Madinah, dan membuat Masjid Nabawi untuk berdakwah dan beribadah. Hijrah ini menandai fase baru perkembangan Islam sebagai agama yang lebih baik dan diterima oleh masyarakat. Pada tahun ke-8 Hijriah, Nabi Muhammad SAW beserta pasukan muslimnya kembali ke Mekah atau disebut dengan penaklukan Mekah. Nabi Muhammad SAW menyebarkan Islam di Mekah tanpa setetes darah pun. Lalu Nabi Muhammad SAW membersihkan Ka'bah dari berhala-berhala dan memaafkan musuh-musuhnya yang telah mencelakainya. Islam di Mekah semakin berkembang pesat. Wafatnya Nabi Muhammad SAW wafat pada usia 63 tahun, hari Senin, tanggal 12 Rabiul Awal, tahun 11 Hijriah di Madinah. Beliau ini dipandang sebagai penutup para nabi, serta menjadi teladan bagi seluruh umat Islam dalam menjalankan ajaran Islam dan kehidupan dunia akhirat. Sekian, itulah yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Naik sepeda nggak boleh jatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.